Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pecahan perbandingan rasio berbasis kearifan lokal. Di sini perkenalkan nama saya Ica Palista dan teman-teman saya. Indah Prilia. Fitria Zahra. Saya Wafa Syakura Harahap. Oke, kita mulai presentasinya dimulai dari pemateri pertama. Ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Yang dimana pecahan dapat ditulis sebagai A per B. Dan jenis-jenis pecahan itu ada 3, yaitu pecahan biasa, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yaitu adalah pecahan yang dimana A lebih kecil daripada yang atas, lebih kecil daripada yang bawah. Contohnya 3/4 dan 2/5. Pecahan tidak murni itu atasnya lebih besar atau sama dengan yang di bawahnya. Contohnya 5/4, 7/7, 8/3, 5/2. Terus selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa, yang dimana bentuknya itu N, A per B, dimana N itu adalah bilangan bulat. Contohnya 1/2, dan 3, 2/5. Selanjutnya penjelasan oleh teman-teman. Nah, oke. Tadi kan sudah dijelaskan penulisan pecahan, yaitu A per B. Di sini A adalah pembilang, yang dimana menunjukkan banyaknya bagian yang diambil. Kemudian B di sini adalah penyebut, yaitu menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Nah, syarat utama dari pecahan adalah B tidak boleh 0 karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi operasi hitung pecahan. Nah, di operasi hitung pecahan terdapat 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, misalnya di sini penjumlahan. Untuk penyebut yang sama, cukup jumlahkan saja pembilangnya. Contohnya di sini, 3/8 ditambah 2/8. Maka penyebutnya kan sama-sama 8. Maka kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, 3/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Sama juga dengan pengurangan. Kemudian, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka kita cari KPK dari penyebutnya. Misal contoh di sini 1/3 ditambah 1/4. Maka kita cari KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Kemudian 12 dibagi dengan 3, kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu 1. Jadi 12 dikali 3 penyebutnya, kemudian dikalikan dengan 1 pembilangnya yaitu 4. Kemudian selanjutnya 12 dibagi dengan penyebut 4 sama dengan 3, kemudian dikalikan dengan pembilangnya 1 yaitu 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 7/12. Kemudian untuk perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian langsung saja pembilang dengan pembilang itu dikalikan, penyebut dengan penyebut juga dikalikan. Contoh di sini, 2/3 dikali 4/5. Jadi 2 dikali pembilang, 2 dikali 4 sama dengan 8. Penyebut dikali penyebut, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 2/3 dikali 4/5 sama dengan 8/15. Kemudian pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan, kita lakukan perkalian. Jadi, dibalikkan. Misal di sini 2/3 dibagi 4/5. Nah, 4/5-nya itu dibalikkan. Jadi penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. 5 di atas, 4-nya di bawah. Jadi 2/3 dikali 5/4 sama dengan 10/12. Jika disederhanakan jadi 5/6. Nah, kemudian pecahan itu bisa diubah menjadi ke pecahan campuran, ke pecahan desimal, dan pecahan persen. Pertama kita akan bahas pecahan biasa ke campuran. Jadi bagaimana caranya? Misal di sini ada contoh soal 7/4. Untuk mengubahnya ke campuran, Ibu kasih pemisalan. Misal kamu punya 7 buah, kemudian kamu ingin membagikan 4 buah, kira-kira berapalah orang yang dapat? Ya, 1. Kemudian sisanya 3. Jadi 3/4. Kita cari contoh lain, misal 8/3. Misal kamu punya 8 buah, terus kamu ingin kasih 3 buah, kira-kira dapat berapa orang? Benar, 2. Kemudian sisanya? Sisanya 2/3. Oke, selanjutnya, untuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi langkah pertamanya adalah penyebut dikalikan dulu dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Contoh di sini, 2 1/3. Maka 2 dikalikan 3, kemudian ditambahkan 1, sama dengan 7/3. Nah, kemudian di pecahan ke desimal, pecahan biasa ke desimal. Nah, untuk pecahan biasa ke desimal itu cukup dibagikan. Contoh di sini 3/4 sama dengan 3 dibagi 4 kan tidak bisa, maka pinjam 0, taruh 0, kemudian 30 dibagi 4 yang mendekati 7. Sama sisanya kan 28, berarti sisanya 2. Kemudian pinjam lagi 0 karena tidak bisa kan 2 dibagi 4. Jadi 20. 20 dibagi 4 benar 5. Itu untuk pecahan biasa ke desimal. Lalu bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan?
Nah, di sini ada contohnya 0,6 sama dengan kalau pertama kita tuliskan dulu angka di belakang koma 6. Nah, ada satu angka di belakang koma, maka dia 10, jadi per 10. Kalau tadi misal 0,61, maka kita tuliskan dulu 61-nya. Nah, kemudian kan ada dua angka di belakang koma, yaitu 6 dan 1, maka di sini 100. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian, untuk pecahan ke persen. Di sini, untuk pecahan ke persen cukup dikalikan dengan 100 kemudian ditambahkan simbol persen. Misal 3/4, 3/4 kita cari dulu desimalnya berapa. Benar, 0,75, kemudian dikalikan 100, jadi 75, ditambahkan persen jadi 75%. Nah, kemudian persen ke pecahan. Jadi bagi dia dengan 100, lalu disederhanakan bisa. Misal di sini 80% itu dibagikan jadi 80 per 100 sama dengan 80 per 100 kemudian disederhanakan jadi 4/5. Nah, di sini ada juga contoh soalnya. Di daerah Deli Serdang, Lemang disajikan saat hari raya dan kenduri. Ayam membawa 5 batang lemang, lalu memotong setiap batang menjadi 6 bagian. Jika tetangga makan 10 potong, berapa bagian dari keseluruhan lemang yang sudah dimakan? Jadi penyelesaiannya adalah kita totalkan dulu batang lemang dan 6 bagian yang dipotong. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian yang dimakan tadi adalah 18. Jadi 18 per 30. Kalau disederhanakan jadi 3/5. Baik, yang selanjutnya itu ada materi tentang perbandingan. Nah, perbandingan ini adalah cara untuk melihat seberapa besar atau kecil satu hal dibandingkan dengan hal lainnya. Atau bisa lebih mudah dibilang perbandingan itu adalah membandingkan dua hal. Nah, contohnya apa? Contohnya, Andi mempunyai 2 pensil, lalu Budi mempunyai 4 pensil. Nah, bisa kita bilang perbandingan pensil Andi dan Budi adalah 2/4. Lalu selanjutnya ada cara menulis perbandingan. Nah, di sini ada 2 cara, tapi keduanya sebenarnya artinya sama saja, hanya beda di cara nulisnya. Yang pertama itu memakai tanda titik 2. Seperti contoh itu, jadinya 2.23, tapi itu bukan dibaca 2.2, melainkan 2/3. Nah, cara yang kedua itu melalui bentuk pecahan. Dia memakai garis miring, jadi contohnya itu 2/3. Lalu selanjutnya ada jenis perbandingan. Nah, di sini juga ada 2, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu ya, jika ia bertambah 1, maka yang lain juga bertambah. Contohnya, kita membeli roti ini harganya 1 2.000, lalu kita membeli 2 roti harganya 4.000, berarti yang harus kita bayar adalah 4.000 sesuai jumlah roti yang kita ambil. Lalu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu kebalikan dari yang senilai tadi. Nah, yang berbalik nilai ini adalah jika satu naik, maka yang lain turun. Contohnya apa? Misalnya, ada 2 orang anak punya halaman. Nah, mereka ini membutuhkan waktu 6 menit. Lalu kalau misalnya ada 3 orang anak punya halaman, maka otomatis waktunya akan lebih cepat. Karena apa? Karena orangnya semakin banyak dan pekerjaannya semakin cepat selesai, lalu semakin sedikit waktu yang dikeluarkan atau waktu yang dibutuhkan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah menyederhanakan perbandingan. Nah, ini sebenarnya sama saja kayak menyederhanakan pecahan. Nah, contohnya itu seperti 6/9 sama dengan 2/3. Ini kenapa bisa begini? Karena sama-sama dibagi 3. Nah, kalau misalnya sama apa Bu bedanya? Kalau misalnya sama berarti nggak ada bedanya Bu, perbandingan menyederhanakan perbandingan dengan menyederhanakan pecahan, ada bedanya. Nah, kalau perbandingan itu biasanya dia tuh ditulis dalam bentuk simbol seperti yang sudah dijelaskan tadi, A banding B, A titik 2B. Nah, itu biasanya untuk perbandingan A banding B. Nah, sedangkan kalau pecahan ini dia ditulisnya dalam bentuk A per B yang garis miring tadi, A per B. Nah, itu untuk pecahan. Nah, kalau untuk pecahan juga dia biasanya dia bisa menjadi angka desimal. Contohnya kayak 1/2 sama dengan nanti 0,5, 2/3 sama dengan 0,666 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya perbandingan dia nggak bisa seperti itu, dia hanya berbentuk 2/3 dan lain sebagainya. Terus itu kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini seorang penenun kain butuh 4 hari untuk membuat 2 kain. Nah, kalau dia ingin membuat 6 kain, berapa hari dia butuhkan? Nah, di sini kita kan tadi soalnya 2 kain itu dalam 4 hari. Berarti kita harus cari tahu dulu nih berapa hari untuk 1 kain. Nah, kalau 2 kain tadi sama dengan 4 hari, berarti 1 kain itu sama dengan 2 hari. Nah, kenapa begitu? Karena 4 dibagi 2. Oke, jadi selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Tadi kan ditanya berapa hari untuk membuat 6 kain. Nah, tinggal kita kalikan saja tadi. 1 kain kan 2 hari. Kita kalikan aja jadi 6 kain. Nah, berarti 6 dikali 2 sama dengan 12 hari. Itulah hasilnya yang dibutuhkan untuk membuat 6 kain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sanja. Oke, baik. Selanjutnya adalah rasio. Rasio ini adalah perbandingan antara 2 atau lebih nilai yang sejenis. Jadi contohnya yaitu seperti saat membuat dodol, bahan harus dicampur dengan rasio yang tepat agar adonan itu sempurna. Contoh rasionya itu seperti santan banding gula banding tepung ketan. Yaitu 6/4/3. Artinya 6 bagian santan dicampur dengan 4 bagian gula dan 3 bagian tepung ketan. Ini rasio ini biasanya ditulis dalam bentuk A banding B dan itu dibaca A banding B. Contohnya itu seperti 2/3 dibaca 2/3. Artinya itu untuk setiap 2 bagian pertama ada 3 bagian kedua. Baik, selanjutnya itu ada menghitung jumlah berdasarkan rasio. Jika diketahui rasio itu jumlahnya total, kita bisa mencari jumlah masing-masing bagian dengan angka ini. Yang pertama itu jumlahkan semua bagian dari rasio. Yang kedua itu ada bagi total jumlah dengan jumlah bagian untuk mengetahui nilai satu bagian. Yang terakhir yaitu kalikan masing-masing bagian rasio dengan nilai satu bagian. Contohnya itu seperti rasio guru pria dan wanita adalah 3/5 dan jumlah guru ada 40 orang. Maka yang pertama itu total bagian kita tambahkan saja rasio guru pria dan wanita 3 tambah 5 sama dengan 8. Yang kedua itu kita bagi total jumlah itu dengan nilai satu bagian tadi. Jadi 40 dibagi 8 sama dengan 5. Selanjutnya terakhir kita kalikan masing-masing bagian rasio dengan nilai satu bagian. Jadi kita kalikan tadi rasio guru pria dan wanita seperti guru pria 3 kali 5 sama dengan 15 dan guru wanita 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya adalah hubungan rasio dengan pecahan. Hubungan rasio dengan pecahan ini yaitu rasio ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya itu 2/5 itu sama dengan 2/5 atau 2/5. Ini bisa menunjukkan proporsi dari keseluruhan atas bagian. Itu artinya jika 2 dari 5 bagian adalah milik A, maka A memiliki 2/5 dari keseluruhan. Selanjutnya itu ada hubungan rasio dengan perbandingan. Rasio ini adalah bentuk khusus dari perbandingan, terutama dalam konteks membandingkan bagian-bagian dari suatu kelompok. Perbandingan ini mencakup yaitu perbandingan dua besaran, misalnya panjang, berat, dan waktu. Dan rasio ini digunakan ketika dua besaran sejenis dibandingkan atau untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Akhirnya ada contoh soal. Dalam acara adat pernikahan batak toba, daging kerbau dibagikan kepada keluarga berdasarkan peranan mereka dalam adat. Rasio pembagian untuk pihak pemberi perempuan, keluarga seayah dan pihak perempuan adalah 4/3/2. Dan jika tersedia 90 kg daging kerbau, berapa kilogram masing-masing pihak menerima? Penyelesaian. Yang pertama yaitu kita ketahui dulu berapa rasionya, 4/3/2. Dan setelah kita ketahui, kita akan mentotal bagian-bagian tersebut, yaitu 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Selanjutnya itu kita membagikan nilai bagian tadi dengan nilai keseluruhan itu. Dengan berat daging kerbau
daging kerbau tadi, yaitu 90 dibagi 9 sama dengan 10 kilo. Jadi terakhir kita kalikan bagi bagian pertama tadi, rasio bagian pertama tadi dengan hasil akhir dari membagikan nilai bagian tadi. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40 untuk bagian pemberian perempuan, dan 3 kali 10 untuk keluarga seayah 30 kilo, dan pihak perempuan itu 2 kali 10 yaitu 20 kilo. Sekian penjelasan dari saya. Baik, itu tadi hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.